dalam perjalanan hidup yang kita lalui, terkadang banyak hal yang kita lewati, baik itu suka maupun duka, dan tidak terasa dalam masa penantian kita. Saat ini kita bersama bersyukur dan bersuka cita atas kelahiran Sang Bayi Mungil, yaitu Yesus Kristus. Bayi yang lahir dalam palungan dengan penuh kesederhanaan, yang membawa damai bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita sambut kelahiran Sang Juru Selamat kita dengan penuh sukacita dan puji Dia dengan segenap tubuh, roh, dan jiwa kita. Saya jemput kita berdiri. Mari bersoraklah dan nyanyikan kidung indah baginya, serta menyembah kepada Allah yang menyatakan hikmat-Nya dalam diri Yesus Kristus Sang Bayi Natal. Segala yang diciptakan menyaksikan keagungan Allah. Karena itu biarlah Natal ini hanyalah boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anugerah dan rahmat serta damai sejahtera-Nya menaungi kita sekalian. Silakan duduk kembali. Tempat yang dikuduskan untuk sebuah tanduk keselamatan baru. Sayangnya rumah roti ini dipenuhi oleh orang yang laku sehingga mereka makan kenyang dan membuat makanan sehingga terlelap dan tidak peduli akan kehadiran Yesus. Sibuk menumpuk roti, sibuk menikmati roti, dan tak peduli kepada mereka yang kelaparan. Padahal Engkau sendiri telah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Bethlehem adalah negeri kecil yang melahirkan pemimpin besar. Bethlehem adalah tempat Allah menggenapi janjinya. Namun di Bethlehem ada kisah teramat pilu ketika semua rumah tertutup untuk anak manusia meletakkan kepalanya. Itulah kami yang mengurusi diri dan anak masa depan untuk anak-anak kami. Namun tak pernah mengundang Yesus tinggal di dalam keluarga kami. Padahal Engkau mengingatkan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usahamu membangunnya. Bethlehem menoreh tinta sejarah yang memalukan
karena terbukti binatang lebih mempunyai hati daripada manusia yang dikaruniai hati. Itulah kami yang berperilaku biadab dan merendahkan manusia. Itulah kami yang tak pernah mau peduli akan sesama. Sesungguhnya Engkau berpesan, jikalau kamu melayani orang yang paling hina ini, maka Engkau sedang melayani aku. Tuhan, Bethlehem akan selalu menjadi kenangan, namun kisah Bethlehem tak pernah mati, karena kami melakukan yang jahat dan mempermalukan Engkau. Di Natalmu, izinkanlah kami memohon. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Amin.
mengerti, memahami akan perayaan Natal di rayon Sion ini. Berkati kami ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat 1 sampai dengan 5. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Di bawah perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu, gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman ini dan mau memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap kita pasti mempunyai kerinduan untuk namanya kita ada dalam hidup yang damai dengan orang lain. Entah itu dengan suami, istri, anak-anak, dengan tetangga, bahkan dengan lingkungan di mana kita hidup dan bekerja. Tapi kerinduan ini Bapak Mama terkadang tidak terpenuhi oleh karena
berbagai tekanan yang datang dalam diri maupun dari luar diri kita sendiri. Tekanan-tekanan itu bisa muncul dari tekanan ekonomi, tekanan budaya, tekanan dari birokrasi, tekanan dari keluarga-keluarga yang kadang-kadang membuat kerinduan kita untuk hidup dalam damai itu terkadang tidak terpenuhi. Dan kita juga seringkali membuat jarak antara diri kita sendiri dengan orang lain, bahkan dengan Allah. Dunia yang penuh damai sejahtera seringkali itu tercemar dengan polusi dosa. Ada pemberontakan, ada penyelewengan, ada pembunuhan, ada perampasan hak asasi manusia. Damai terkadang dia tenggelam dalam ancaman maut, berbagai macam ketakutan. Damai hanya bisa didengungkan, dibahasakan, tapi tidak terbukti dalam tindakan sehari-hari, sedikit sekali. Lalu apa arti damai itu? Mari kita merenungkannya bersama Bapak Mama. Apakah damai yang artinya salah tidak perlu ditegur supaya persekutuan menjadi utuh? Apakah damai itu ketika terjadi kesalahpahaman di antara suami istri, suasana damai masih mungkin berlangsung dalam rumah tangga? Ataukah terjadi kehancuran yang berkepanjangan? Apakah ketika terjadi kesalahpahaman di tempat kerja antara atasan dan bawahan, bisakah suasana damai masih mungkin terjadi lagi? Atau masing-masing menyimpan kesalahan secara rapi? Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saat ini Yesaya dalam tugasnya sebagai seorang nabi pada abad ke-6 sesudah pembuangan, di situ ia berhadapan dengan krisis yang dialami oleh Yehuda dan Yerusalem, yang dulu menjadi kota yang setia, yang dulu yang penuh dengan kedamaian, keadilan. Tapi sekarang waktu zaman Nabi Yesaya itu penuh dengan penindasan dan pembunuhan. Oleh karena Yesaya katakan bahwa perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Di situ ada bilang, aku membesarkan anak-anakmu dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari, dalam situasi seperti ini, di situ Yesaya tampil dengan suara nubuatannya sambil membawa berita perdamaian bagi umat. Berita yang mau disampaikan Yesaya kepada umat adalah akan terjadi pada hari-hari terakhir, yaitu pada akhir zaman. Sion menjadi tempat kediaman Allah dan mendapat kedudukan yang sangat mulia. Sebab itu Sion disebut gunung, karena Tuhan sendirilah yang mengangkatnya. Pas juga situasi di sini. Di sini di atas ketinggian, sesuai dengan namanya. Kemuliaan Tuhan yang maha tinggi memang mengatasi segala sesuatu. Berarti Bapak Mama saudara-saudari, kemuliaan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari dewa-dewa orang kafir. Segala bangsa akan datang bersembah sujud kepada Allah yang maha tinggi, bagaikan para musafir yang berduyun-duyun berarak-arakan tanpa putus-putus. Arak-arakan menuju Sion karena ada firman Allah, ada pengajaran yang sempurna di situ. Dan melalui nubuat Yesaya ini, Bapak Mama saudara-saudari, akhirnya mereka merindukan hukuman Tuhan yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk seluruh hidup mereka. Ada kesan bahwa mereka
mereka merindukan pembaharuan melalui jalan Tuhan, melalui ibadah yang benar. Sebab selama ini mereka hanya bergaul dengan dewa-dewa kafir. Dan di situ Yesaya juga melukiskan keadaan Sion itu Bapak Mama. Dia seperti dalam ayat 4. Salah satu jemaat bisa baca ayat 4. Ayat 4 bilang apa ya Bapak Mama? Disilakan. Dia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Mama, di situ jelas bagi kita bahwa tidak ada satu golongan pun yang diperlakukan kurang adil. Semuanya sama. Sehingga hilanglah segala ketegangan dan permusuhan. Allah di situ menjadi wasit kita. Itu kata Yesaya. Dengan demikian, berita kedamaian yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itulah yang kita perlu mempersiapkan diri memperingati hari damai sejahtera, yaitu Natal Yesus Kristus. Nabi Yesaya dia menulis dan mengajak kita bahwa marilah kamu sekalian datang berjalan dalam terang Tuhan tanpa kecuali. Karena itu Bapak Mama saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam persekutuan antara kita saat ini di Rayon Sion, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk dapat menerima Natal yang mengunjungi kita, yaitu saudara dan saya. Tentu masing-masing kita bertanya dalam diri, apa yang mesti kita persiapkan sekarang? Kue enak, pakaian bagus, rumah yang ditata rapi, atau kita mengambil resiko untuk utang di mana-mana hanya karena sebuah Natal supaya kita siap secara jasmani. Kalau ini menjadi inti persiapan kita, maka apa artinya sebuah Natal? Apakah Natal hanya karena lagu-lagu yang didengungkan? Damai di bumi, tapi hati kita tidak damai oleh karena berbagai persoalan yang belum sempat kita selesaikan. Berbagai tekanan masih terus mengurung kita, tapi kita terpaksa menyanyikan lagu damai di bumi hanya karena sebuah kebiasaan tanpa arti. Hanya karena sebuah kebiasaan yang diulang terus menerus setiap tahun, dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu Bapak Mama saudara-saudari, mestinya saat ini kita perlu menata hati kita dengan keluarga kita. Kita perlu menata hati kita dengan orang-orang yang kita benci sekalipun, agar damai yang sempurna itu dapat bertakhta di hati kita semua. Yesaya sudah cukup lama menyampaikan suara kenabiannya ini di dunia. Suara ini Bapak Mama tidak berhenti pada zaman Yesaya, tapi suara itu harus terus dikumandangkan, didengarkan oleh kita sampai saat ini. Yesaya dia menubuatkan tentang Kristus, tapi Bapak Mama, saudara-saudara dan saya sangat berbahagia karena menikmati kepenuhan janji kedatangan Immanuel, penyelamat dunia ini. Allah adalah damai sejahtera yang dikirim ke dalam dunia. Oleh karena itu, Yesus harus dihormati dan dijunjung tinggi. Damai sejahtera diberikan kepada manusia, itu berarti melalui Natal kali ini Bapak Mama, kita dituntut untuk selalu berdamai dengan Allah. Kita dituntut untuk berdamai dengan sesama dan juga berdamai dengan lingkungan
di mana kita hidup dan berkarya. Marilah kita terus berjalan untuk menyambut Natal yang kudus itu. Kita membayangkan bahwa kita sedang dalam perjalanan atau kita sedang ada dalam proses yang indah, proses yang teratur, bagaikan domba penurut berjalan dalam bimbingan Gembala Agung. Sambil kita mengingat seruan Yesaya, Papa Mama bilang, berjalanlah dalam terang, karena perjalananmu itu pasti indah dan menyenangkan. Berjalanlah dalam terang Tuhan sambil menikmati kasih Allah dengan penuh kedamaian. Itulah berita Natal bagi kita saat ini. Amin.
saudara-saudariku, kabarkan sukacita Natal dan hiduplah dalam hikmat Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera Natal dan terimalah olehmu berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang memperbaharui dan membebaskan kita senantiasa memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Satu, dua, tiga.